Selamat hari Minggu GKS Balikpapan. Belum tuning, belum sama frekuensinya. Selamat hari Minggu GKS Balikpapan. Puji Tuhan, udah mulai semangat. Wow, Tuhan luar biasa ya. Yang setuju Tuhan luar biasa boleh lambaikan tangan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini tuh karena Tuhan tuh sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bisa katakan amin? Senang sekali bisa kembali diberikan kesempatan untuk melayani jemaat Tuhan di rumah ini. Kemarin kita baru saja ya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel. Kebenaran yang memerdekakan. Katakan bersama saya, kebenaran yang memerdekakan. Siapa yang mengalami kemerdekaan minggu kemarin dan membawa kemerdekaan itu sampai hari ini? Amin. Ada satu pernyataan pastor yang menurut saya dan bagi saya sangat diberkati pernyataan itu. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dani melalui pernyataannya. Kemarin disampaikan oleh Pastor Daniel dikatakan seperti begini. Kebenaran itu tidak peduli dengan perasaan kita. Menyakitkan ya, bahasanya kayaknya tajam banget. Gak peduli. Tetapi kebenaran itu peduli dengan hidup kita. Tahukah setiap kita bahwa kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya bukan untuk menyakitkan kita, melukai kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar itu, kalau menurut kita kayaknya, aku gak bisa deh hidup seperti begitu. Tahukah bahwa kebenaran itu disampaikan bukan untuk melukai kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Dan saya berdoa, setiap kebenaran yang kita terima setiap minggunya itu enggak percuma-cuma kita terima. Saya berdoa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap minggunya itu terus memerdekakan hidup kita, menolong hidup kita. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap minggu seperti kita datang pada hari ini, ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, saya berdoa kebenaran firman Tuhan itu menuntun kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini dengan cepat saja saya akan membagikan sharing singkat saya. Saya beri judul sharing pada pagi hari ini adalah berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Katakan bersama saya, berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana kita perlu belajar berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Saya ingin mengajak bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan menjadi pribadi yang meremehkan, mengabaikan hikmat daripada Tuhan. Jangan pernah kita menganggap remeh, karena itu sangat, menurut saya, sangat berbahaya bagi kita, bagi setiap kehidupan kita. Tahukah kita bahwa hikmat dari Tuhan itu melampaui kecerdasan kita? Kita boleh sekolah tinggi lah, S1, S2, S3, S4, S5, tapi hikmat daripada Tuhan itu melebihi daripada itu semua. Dan hikmat itu nggak bisa kita dapat dari akademi. Hikmat itu hanya bisa kita dapat dari Tuhan. Tuhan langsung memberikannya kepada kita. Saya mengajak kita
membaca firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Jemaat Tuhan sudah mendapatkan? Yang sudah dapat bisa katakan amin? Saya mau mengundang kita sama-sama baca yuk. Ini jarang kayaknya kita lakukan dalam gereja ini ya, baca sama-sama ya. Kita boleh ya? Pada pagi hari ini saya mau ngajak kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Wow. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang memperoleh hikmat. Karena hikmat Tuhan itu melebihi keuntungan perak dan melebihi emas. Tahukah setiap kita bahwa emas dan perak pada zaman itu dipakai untuk apa? Alat tukar. Bahkan sampai hari ini emas itu menjadi sebuah investasi yang sangat bernilai. Bagi apa? Bagi kita. Siapa yang suka emas? Jujur aja, gak ada yang suka emas, gak dikasih emas sama Tuhan nanti. Yang angkat tangan, Tuhan kasih emas dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi penting bagi setiap kita menerima hikmat daripada Tuhan. Jadi hari ini saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia karena akan menerima emas daripada Tuhan. Amin. Dan penting juga bagi kita mengerti bahwa hikmat yang kita peroleh itu datangnya dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau hikmat daripada Tuhan, tapi kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Jadi perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Penting bagi kita dalam kehidupan kita membangun hubungan di dalam Tuhan. Saya mengajak di dalam tahun 2023 ini kita belum terlalu jauh lah ya. Masih suasana tahun 2023, masih di bulan Januari. Ya. Saya mengajak dalam memasuki tahun 2023 ini selain kita mengenal Dia lebih lagi, di tahun 2022 kemarin kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan judul Kenali Tuhan, dan ditutup dengan kebenaran firman Tuhan di mana bersyukur. Tahun 2023 saya mengajak jemaat Tuhan GKS Balikpapan, selain kita mengenali Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Dan di dalam tahun 2023 ini sudah sering banyak kita dengar bahwa kondisi dunia ini gak sedang baik-baik aja. Kita banyak mendengar hal itu, kondisi dunia ini gak sedang baik-baik aja. Jadi penting bagi kita untuk bisa mengerti hikmat daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan di tahun 2023 ini. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, jujur ya, saya berpuasa loh nyiapin khotbah ini nih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak ngerti nih mau dibawa kemana ini, mau nyampaikan apa nih tentang hikmat dan pewahyuan. Sampai ada Roh Kudus mengingatkan kepada saya, segala sesuatu itu terjadi bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud. Jadi hari ini, kalau tema di bulan ini adalah tentang hikmat dan wahyunya Tuhan,
Artinya Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan tuh nggak mau kita tuh menjalani kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu. Masuk dalam jeratan-jeratan, jebakan-jebakan dunia. Yang kelihatannya janji daripada dunia itu menjanjikan. Wah. Tapi endingnya kita dibawa kepada jeratan, maut. Makanya Tuhan sayang sama kita. Melalui rumah ini. Tuhan mau dalam kehidupan kita berjalan di dalam hikmatnya Tuhan. Supaya waktu datang persoalan, waktu datang badai, waktu datang tantangan dalam setiap kehidupan kita. Kita hidup dan kita meresponi dengan hikmatnya Tuhan. Bukan pakai apa? Kecerdasan kita, pengertian kita. Saya nggak bilang itu salah, itu baik. Tapi segala sesuatu yang baik, itu belum tentu baik untuk kita lakukan. Saya juga suka, bahkan saya belajar, ingin melanjutkan studi. Tapi jangan bergantung pada area itu. Dan hari ini Tuhan sayang sama kita, Dia mau. Yuk berjalan di dalam hikmatnya Tuhan. Jangan bergantung pada akademimu, pengetahuanmu, kecerdasanmu. Tadi di awal sudah disampaikan ya, bahwa hikmat Tuhan itu melampaui. Tahukah Anda bahwa kalau melampaui itu, kalau Anda berpikir bahwa hanya sebatas ini, dia akan melompat di bawah engkau sampai sana jauh. Anda boleh catat ini. Hikmat diberikan Tuhan agar kita dapat berjalan sejalan dengan pikirannya Tuhan. Bisa katakan amin? Ya setuju dengan saya bisa katakan amin? Hikmat Tuhan berikan itu supaya apa? Kita sejalan dengan pikirannya Tuhan. Dan hari ini izinkan saya membagikan dengan singkat saja apa yang saya renungkan dan apa yang saya doakan dan apa yang saya terima daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan dengan hikmatnya Tuhan? Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan dengan pikirannya Tuhan. Yang pertama, mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita butuh hikmat, mintalah sama yang punya hikmat itu. Sampai di sini Anda bisa mengikuti saya? Cukup mudah dipahami dan mengerti? Puji Tuhan, haleluya. Tadi di awal saya katakan bahwa hikmat itu adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan kalau kita nggak punya hubungan? Bagaimana kita meminta sesuatu kepada orang lain yang nggak kita kenal? Pertanyaannya, apakah orang lain itu akan memberikan sesuatu itu kepada Anda? Pada kita? Belum tentu. Mungkin bisa, tapi mungkin tidak. Tapi saya meyakini 70%, 80% kemungkinan dia akan bertanya, siapa kamu? Tapi kalau kita kenal, kita minta hikmat sama Tuhan, dia akan memberikan kepada kita. Jadi kunci dari mendapatkan hikmat itu adalah dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, seberapa baik hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini saya tidak membahas tentang lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan karena kita udah belajar di tahun 2022 di mana kenali Tuhan. Dan hari ini, dan saya yakin percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini punya hubungan dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Kita kembali bagaimana kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Saya mau ngajak kita buka di dalam satu firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 5. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintanya kepada siapa? Kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dengan jelas kita membaca kebenaran firman Tuhan, ada undangan terbuka buat kita untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat daripada Tuhan itulah yang akan memampukan kita bisa berjalan sepikir dengan Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Katakan, minta. Minta ya, kalau kita nggak merasa, aku jujur aja sama Tuhan itu jujur deh. Jangan datang sama Tuhan itu sok pintar lah. Jangan datang sama Tuhan tuh bawa akademimu, bawa titlemu. Bawa S1mu, S2mu, S3mu, datang sama Tuhan tuh apa adanya. Jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku ini nggak mampu Tuhan, aku nggak ngerti apa ini Tuhan. Aku butuh hikmat. Tuhan suka dengan orang yang seperti itu. Amin. Saya mau ngajak kita, mari kita belajar yuk dari hikmat Salomo. Salomo ini adalah seorang yang berhikmat, kalau kita tahu semua ya, Salomo ini sangat berhikmat loh. Saya suka dengan respon dari Salomo waktu saya baca kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 5, nanti kita lompat di ayat 9, lalu kita lanjut sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau Tuhan hari ini datang sama kita, dia tanya sama kita, kamu minta apa? Apa yang kira-kira yang akan kita minta? Ya, kita semua yang tahu lah dalam hati lah ya. Kita lanjut di ayat 9. Lalu firman Tuhan berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini kata Salomo. Waktu Tuhan tawarkan itu, Salomo menjawab, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang apa? Perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu Tuhan melihat, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta, Salomo gak minta umur panjang, Salomo gak minta kekayaan, Salomo gak minta nyawa musuhnya, Salomo gak minta, Tuhan balaskan dendamku sama orang itu ya. Salomo gak minta itu. Ini yang saya suka dari responnya Salomo. Dia gak minta umur panjang, dia gak minta kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan apa? Hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saya ingin mengajak, dari sini kita bisa belajar bagaimana respon dari Salomo ketika Tuhan menawarkan kepada dia, mintalah segala sesuatu. Kira-kira tadi kembali lagi, kalau itu di posisi kita, kira-kira apa yang kita minta? Ada jin datang, ya tahu ya, kalau kita nonton film, gosok keluar jin. Mintalah 3 permintaan, akan kuberikan kepadamu. Nah, Tuhan, aku minta kaya, Tuhan, aku minta pacar yang cakep, ganteng Tuhan, takut akan Tuhan, dia setia, tabungannya 7 kali 7, keturunan gak habis-habis Tuhan, aku minta itu. Tapi Salomo gak minta itu loh. Salomo minta apa? Hikmat. Waktu Salomo minta hikmat, Tuhan kasih apa yang Salomo minta. Tahukah apa yang diterima oleh Salomo? Kalau kita baca ayat seterusnya, dia gak hanya terima hikmat, dia terima kekayaan, dia terima umur panjang. Itu gambaran hikmat melebihi daripada emas. Dia terima melebihi daripada emas.
Anda boleh catat ini. Hikmat dari Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Waktu Salomo minta hikmat, Tuhan pelihara hidupnya. Tuhan berikan dia umur panjang. Karena Salomo meminta, Tuhan berikan. Jadi hari ini kalau kita minta hikmat, percayalah Tuhan akan berikan. Datang sama Tuhan. Tuhan, hari ini cicilan banyak loh Tuhan. Nih Adira udah di depan pintu nih Tuhan. Tolong dong Tuhan, selesaikan Tuhan. Tuhan, hari ini tagihan air, tagihan listrik banyak, uang gak ada di Tuhan. Kontrakan udah waktunya bayar Tuhan. Nih ibu kos udah gedor-gedor pintu. Tolong dong Tuhan bayar. Saya mau ngajak kita rubah cara respon kita. Datang sama Tuhan. Tuhan hari ini Adira di depan pintu Tuhan udah ketok-ketok. Kasih aku hikmat Tuhan. Untuk aku bisa berkata-kata dengan dia. Kapan tiba waktunya aku akan bayar. Tuhan suka dengan hal-hal yang jujur seperti itu. Seringkali ya kita menghadapi tantangan-tantangan yang tak terduga ya dalam kehidupan kita ya. Waktu tantangan-tantangan tak terduga dalam kehidupan kita itu datang menghampiri kita, belajarlah kita untuk jangan meresponi dengan langsung berpikir, bereaksi, mengandalkan kekuatan sendiri. Datang berlutut, berdoa, minta hikmat Tuhan. Karena Tuhan pasti akan berikan dan menuntun hidup kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Tuhan akan kasih jalan keluar. Waktu kita berjalan dengan hikmatnya Allah, kita akan diarahkan kepada hidup yang benar. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Benar apa? Benar di mata Allah. Benar di mata Allah, dunia itu menganggapnya nggak benar. Dan hidup kita akan dibawa pada rancangannya Allah. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Waktu kita berjalan dengan hikmatnya Dia, Dialah Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita jalani kehidupan ini. Waktu kita berjalan dalam hikmatnya Tuhan, bahkan hikmat itu akan menuntun kita. Saat kita harus mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Ada kisah di mana kalau kita baca lagi seterusnya, 1 Raja-Raja 3 sampai dari 16 sampai 28. Ada kisah 2 orang wanita datang pada Salomo, dibawa kepada Salomo. 2 wanita ini mengakui kedua-duanya adalah adalah ibu dari bayi tersebut. Kedua wanita ini memperebutkan bayi itu. Dan waktu persoalan itu dibawa kepada Salomo, ini waktu saya baca, ini sadis banget nih Salomo loh. Kayak jahat banget loh Salomo. Waktu saya baca, apa yang Salomo katakan? Anda kalau boleh baca ya. Dia bilang, ambilkan pedang. Belah itu bayi. Jahat banget ya Salomo ya. Belah itu bayi. Kasihkan kepada kedua ibu itu. Supaya kedua ibu itu adil. Ya, ilustrasinya seperti itulah ya. Supaya itu adil. Tapi ada seorang wanita menghampiri Salomo berkata bahwa jangan. Lebih baik bayi itu diberikan saja kepada ibu yang satunya, wanita yang satunya. Yang satu lagi wanita berkata bahwa saya setuju. Dibelah aja jadi 2. Supaya kita masing-masing adil. Ada perbedaan ya. Dari awal waktu saya baca ini kenapa sih Salomo jahat banget begini ya. Tapi dari situ itu ada hikmat daripada Salomo. Menyelesaikan persoalan. Waktu persoalan itu dibawa kepada dia.
Salomo apa? Bisa melihat siapa sih sebenarnya ibu yang baik, ibu yang benar, ibu yang sebenarnya daripada bayi tersebut. Ibu mana yang mau anaknya dibelah dua? Nggak ada. Karena itu zaman dulu Salomo dapat hikmat itu ya. Kalau sekarang kan tes DNA ya lah, gampang lah, nggak perlu belah dua ya. Karena zaman itu Tuhan kasih hikmat bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi hikmat itu diberikan kepada kita, menuntun kita untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sebagai pemimpin, home leader, waktu ada member home datang kepada kita juga nggak mau, Tuhan kenapa ya kasih, persoalan gue juga banyak Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, datang kepada kita, dibawa kepada kita, artinya Tuhan melihat bahwa kita adalah orang yang berhikmat yang bisa membantu, menolong orang tersebut. Dan kita minta hikmat itu kepada Tuhan. Tuhan gimana ya cara saya menyelesaikannya ini ya Tuhan? Gimana ya jalan terbaik untuk masalah ini? Kita belajar ya bagaimana hikmat seorang Salomo yang sangat luar biasa. Siapa yang mau hikmat hal itu? Minta sama Tuhan. Karena hikmat itulah yang akan menuntun kita. Hikmat Tuhan akan menolong kita bertindak secara tepat dalam kehidupan kita. Hikmat dari Tuhan akan menolong kita secara tepat mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Hikmat dari Tuhan akan menolong kita cerdas dalam bertindak. Hikmat dari Tuhan akan menolong kita menemukan jalan keluar. Hikmat dari Tuhan akan memampukan kita. Jadi ada undangan terbuka, udah dijelas tadi. Mintalah hikmat sama Tuhan. Jadi kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, hidup kita tuh akan lebih terarah dan dituntun kepada jalannya Tuhan. Bisa katakan amin? Yang kedua, dengan cepat saja pada hari ini kita baca yuk Mazmur 111 ayat 10. Boleh ya kita baca lagi ya sekali-kali bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Takut akan Tuhan dalam hal ini itu bukan berarti kita takut masuk neraka. Tuhan jahat, Tuhan kejam. Ya, takut akan Tuhan itu bukan itu dalam konteks itu ya. Takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah kita kagum akan penebusan Kristus di kayu salib. Takut akan Tuhan itu artinya kita nggak meremehkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Takut akan Tuhan itu artinya kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita melakukannya bukan karena kita takut, nanti ditegur, dimarahin. Enggak, kita melakukan karena kita respect, kita hormat, kita kagum. Jadi takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu artinya kita nggak mau mempermalukan Tuhan saat kita menjalani kehidupan ini. Siapa sih sebagai seorang anak yang mau mempermalukan orang tuanya? Dengan sengaja ya, aku sengaja buat hal kekacauan. Supaya apa? Supaya orang tuaku malu. Dipermalukan di depan umum. Siapa sih yang mau begitu? Saya rasa sebagai anak, kita gak mau melakukan hal itu. Jadi takut akan Tuhan tuh, kita gak mau mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menjalani kehidupan kita.
Takut akan Tuhan itu artinya kita menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Dan poin yang kedua yang saya bagikan, bagaimana kita bisa berjalan. Bagaimana kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan adalah melakukan firman-Nya. Bisa katakan amin? Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, home leader, hikmat itu nggak mementingkan diri sendiri loh, anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita memikirkan orang lain, itu berarti kita hidup di dalam hikmatnya Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datangnya dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dalam segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita bisa belajar dari bacaan firman Tuhan ini, mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengerti dan memahami hikmat yang dari Tuhan dan hikmat yang bukan daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan itu mengajarkan kita fokus kita kepada Kristus. Ya ini apa? Taat kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sedangkan hikmat dari dunia adalah hikmat yang hidupnya selalu penuh dengan kebencian, iri hati, mementingkan diri sendiri, yang berpusat kepada apa? Kedagingan, nafsu manusia. Saya yakin percaya bahwa hikmat yang berasal dari Allah itu akan membawa kita menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Kalau kita berjalan dalam hikmatnya Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang ramah dengan orang lain. Kalau kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang suka kedamaian, gak suka keributan. Kalau kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kalau kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan, kita menjadi pribadi yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Hikmat daripada Tuhan itu akan menuntun kita mengalami damai sejahtera, sukacita. Saya mau ngajak kita buka lagi di Amsal 25 ayat 28. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Hikmat dari Tuhan itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Ketika ada orang yang mengecewakan kita, kita akan hikmat dari Tuhan akan membawa kita menjadi pribadi bisa mengendalikan diri. Kita akan menjadi pribadi yang gak mudah pahit, gak mudah kecewa. Karena kenapa? Karena hikmat dari Tuhan itu membawa kita suka dengan apa? Kedamaian, gak suka dengan keributan. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Katakan bersama saya butuh hikmat daripada Tuhan.
Saya boleh undang tim Praise and Worship untuk bantu saya. Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Agar kita dapat menjadi pribadi yang bisa menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang tak terduga bisa datang kapan saja menghampiri hidup kita. Baik itu hal baik, ataupun itu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh hikmat. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bahwa bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Ini adalah nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Nasihat untuk penuh dengan hikmat. Kata hiduplah secara hurufiah yang saya pelajari, yang saya cari dari Google, dikatakan berarti mengandung makna bahwa berjalanlah, atau masuk lebih dalam mengandung makna menjalankan. Hiduplah, berjalanlah dengan hikmatnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini nasihat buat kita semua pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk jemaat GKS Balikpapan. Berjalanlah, hiduplah dengan apa? Dengan hikmatnya Tuhan. Salah satu gambaran kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan, tadi kita udah baca bahwa kita nggak mementingkan diri sendiri. Kita peduli dengan orang lain. Kita tidak menjadi pribadi yang menghakimi orang lain. Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah waktu kita yang ada ini. Untuk bisa hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Hidup di dalam penuh kasih. Saling mengampuni. Jangan hambar kasih kita terhadap satu dengan lainnya. Di Roma 12 ayat 17 dikatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ini kan hikmat daripada Tuhan. Kalau dunia berkata bahwa kalau kamu ditampar, kalau di apa? Firman Tuhan katakan di Matius 5, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ada hikmat dari Tuhan bahwa jangan balas kejahatan. Lakukan kebaikan. Jadi hikmat dari Tuhan itu berbeda dengan hikmat daripada dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GKS Balikpapan, saya mengajak kita semua, mari kita hidup dalam hikmatnya Tuhan. Penuh dengan kasih terhadap satu dengan lainnya. Tidak menghakimi, tidak merasa bahwa aku lebih bijak daripada satunya dengan lainnya. Tidak merasa aku lebih pandai daripada yang lain. Bahkan kita menjadi pribadi yang hiduplah menjadi pribadi yang tidak meremehkan, menganggap remeh pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan GKS Balikpapan, setiap minggu kita datang beribadah, jangan sia-siakan waktu kita itu datang percuma saja. Buang-buang waktu kalau kita pulang gak terima apa-apa. Kita menganggap remeh kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan. Kita merasa lebih pintar daripada siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Amin. Jemaat Tuhan, apakah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya berdoa, biarlah hikmat Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang mewahyukan kehidupan kita mengenal Dia lebih lagi. Ya, hikmat Tuhan memberikan pengertian-pengertian dalam setiap kehidupan kita. Saya mengundang, sebagai penutup, saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri yuk. Saya mau undang sekali lagi, mengajak kita semua, kita baca ayat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai penutup. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Dengan baca dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Dengan baca kebenaran firman Tuhan dengan tidak meremehkan tulisan-tulisan kebenaran firman Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan, kita terima dengan hati yang murni. Kita baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa katakan amin. Ini hikmatnya Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan ada di dalam pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Waktu kita datang kepada Dia, waktu kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, mengakui bahwa kita adalah pribadi yang gak ngerti apa-apa, jujur sama Tuhan apa adanya, datang dengan penuh kasih, dan Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Jadi apa yang gak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi kita.